Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sudah siap untuk belajar? Jangan lupa sebelum belajar berdoa dulu ya. Pada pertemuan kali ini kita masih ada di bab 1, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Subbab yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Yang pertama, kita akan membahas pengurangan pecahan biasa. Di sini ibu mempunyai contoh 5/6 dikurangi 3/4. Kira-kira ada yang sudah tahu belum ya apa jawabannya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, menggunakan cara KPK. Langkah-langkah pengerjaannya adalah mencari KPK dari penyebut. Penyebutnya ada 6 dan 4. 6 dan 4 akan kita bagi dengan 2, menghasilkan 3 dan 2. Berarti KPK-nya adalah 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12. Langkah selanjutnya, kita akan membagi 12 dengan penyebut dari pecahan yang pertama, yaitu 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Kemudian kita akan kalikan dengan pembilang dari pecahan yang pertama, yaitu 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Kita simpan dulu 10-nya ya. Selanjutnya, 12 akan kita bagi dengan penyebut dari pecahan yang kedua, yaitu 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Kemudian kita kalikan dengan pembilang dari pecahan yang kedua, yaitu 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Selanjutnya kita akan mengurangi 10 dengan 9. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. 1 merupakan pembilangnya, sedangkan penyebutnya adalah KPK-nya, yaitu 12. Jadi hasilnya adalah 1/12. Selanjutnya, kita akan mencari hasilnya dengan cara pecahan senilai. Langkah-langkah pengerjaannya adalah kita mencari pecahan senilai dari pecahan yang pertama. Pecahan yang pertama adalah 5/6. Maka pecahan senilai berikutnya merupakan kelipatan dari 5 dan kelipatan dari 6. Yaitu ada 10/12, selanjutnya ada 15/18, ada 20/24, dan ada 25/30. Selanjutnya kita akan mencari pecahan senilai dari pecahan yang kedua. Pecahan yang kedua adalah 3/4. Maka pecahan senilai berikutnya adalah kelipatan dari 3 dan kelipatan dari 4. Yaitu ada 6/8, ada 9/12, ada 12/16, dan ada 15/20. Langkah selanjutnya adalah tandai pecahan senilai dari pecahan pertama dan kedua yang mempunyai penyebut yang sama. Kita perhatikan dulu yuk penyebut dari pecahan yang pertama. Di situ ada 6, ada 12, ada 18, ada 24, dan ada 30. Sedangkan penyebut dari pecahan kedua ada 4, ada 8, ada 12, 16, dan 20. Setelah anak-anak perhatikan, ada tidak penyebut yang sama? Betul, penyebut yang sama adalah 12. Anak-anak bisa menandainya di buku dengan cara melingkarinya, sedangkan ibu menandainya dengan warna yang berbeda. Selanjutnya, kurangi pecahan senilai dari pecahan pertama dan kedua yang mempunyai penyebut yang sama. Tadi kita sudah menandainya ya, sehingga memudahkan kita untuk menguranginya. Yaitu 10/12 dikurangi dengan 9/12. Ibu ingatkan kembali ya, yang dikurangi hanya pembilangnya saja, yaitu 10 dikurangi 9 sama dengan 1/12. Hasilnya sama kan dengan yang menggunakan cara KPK? Mana yang kalian anggap lebih mudah, itu yang kalian gunakan. Sudah paham kan? Selanjutnya, kita akan membahas tentang
pengurangan pecahan campuran. Di sini Ibu mempunyai contoh 3 1/4 dikurangi 1 1/2. Langkah pengerjaannya adalah kita harus mengubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Kalian masih ingat kan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Yuk kita bareng-bareng mengerjakannya. Pecahan yang pertama ada 3 1/4. Akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya, bilangan bulatnya kita kalikan dengan penyebut. Bilangan bulatnya adalah 3, sedangkan penyebutnya adalah 4. Tambahkan dengan pembilangnya. Jadi, 3 1/4 diubah menjadi pecahan biasa dengan cara 3 kali 4 ditambah 1/4 sama dengan 13/4. Pecahan keduanya adalah 1 1/2. Akan kita ubah juga menjadi pecahan biasa. Caranya 1 dikali 2 ditambah 1/2 sama dengan 3/2. Nah, kalau dua-duanya sudah menjadi pecahan biasa, baru akan kita kurangi, yaitu 13/4 dikurangi 3/2. Cara pengerjaannya seperti biasa. Cara yang pertama adalah menggunakan cara KPK. Kita akan mencari KPK dari penyebutnya, yaitu KPK dari 4 dan dari 2. Kita akan membagi 4 dan 2 dengan 2. Hasilnya adalah 2 dan 1. Berarti KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4. Selanjutnya, kita akan membagi 4 dengan penyebut dari pecahan yang pertama, yaitu 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kemudian kita kalikan dengan pembilang dari pecahan yang pertama, yaitu 13. 1 dikali 13 sama dengan 13. Kita simpan dulu ya 13-nya. Kemudian 4 akan kita bagi dengan penyebut dari pecahan yang kedua, yaitu 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian akan kita kalikan dengan pembilang dari pecahan yang kedua, yaitu 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian kita kurangi 13 dengan 6. 13 dikurangi 6 sama dengan, betul, sama dengan 7. 7 adalah pembilangnya, sedangkan penyebutnya adalah, betul, penyebutnya adalah 4. Jadi hasilnya adalah 7/4. Selanjutnya, kita akan menggunakan cara pecahan senilai. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah mencari pecahan senilai dari pecahan yang pertama. Pecahan yang pertama adalah 13/4. Berarti pecahan berikutnya adalah kelipatan dari 13 dan kelipatan dari 4. Ada 26/8 dan 39/12. Kemudian, kita akan mencari pecahan senilai dari pecahan yang kedua. Pecahan yang kedua adalah 3/2. Maka, pecahan berikutnya adalah kelipatan dari 3 dan kelipatan dari 2, yaitu ada 6/4 dan ada 9/6. Langkah selanjutnya, tandai pecahan senilai dari pecahan pertama dan kedua yang mempunyai penyebut yang sama. Kita lihat dulu yuk penyebutnya. Pecahan pertama ada 4, ada 8, dan ada 12. Sedangkan pecahan kedua penyebutnya ada 2, ada 4, dan ada 6. Sudah ketemu belum penyebut yang samanya? Betul, penyebut yang samanya adalah 4. Silahkan anak-anak tandai di bukunya dengan cara melingkarinya. Selanjutnya, kita akan mengurangi pecahan senilai dari pecahan pertama dengan pecahan kedua yang mempunyai penyebut yang sama. Berarti kita akan mengurangi 13/4 dikurangi 6/4. Sekali lagi Ibu ingatkan ya, yang dikurangi hanya pembilangnya saja, yaitu 13 dikurangi 6/4 sama dengan berapa ya? 13 dikurangi 6, betul, hasilnya adalah 7/4. Sama kan dengan yang menggunakan cara KPK? Nah, apakah pengerjaannya sudah selesai sampai di sini? Betul, pengerjaannya belum selesai.
Nah, bagaimana jika hasil pengurangannya ternyata nilai pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya? Hasil pengurangan yang tadi adalah 7/4. 7 mempunyai nilai yang lebih besar daripada 4. Apabila hasil pengurangannya mempunyai nilai pembilang yang lebih besar dari penyebut, maka harus diubah dulu menjadi pecahan campuran. Nah, di sini 7/4 akan kita ubah menjadi pecahan campuran dengan cara bagi kurung. 7-nya di dalam sedangkan 4-nya di luar. Untuk mempermudah, di sini ditulis kelipatan dari 4 mulai dari 4 sampai dengan 40. Nah, sesudah menggunakan cara ini, hasilnya 7/4 menjadi 1/3/4. Jadi 7/4 diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1/3/4. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham kan? Bagaimana cara mengurangi pecahan biasa dan pecahan campuran? Nah, kalau sudah paham, kita akan lanjut ke latihan soal. Nah, di sini Ibu akan memberikan 5 soal. Soal yang pertama dengan soal yang kedua adalah pengurangan pecahan biasa. Sedangkan soal yang ketiga sampai soal yang kelima adalah pengurangan pecahan campuran. Kalian bisa melihat soal-soal ini di buku paket halaman 13, nomor 1 bagian D sampai G dan nomor 2. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Jazakumullah khairan katsiro. Anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Selamat belajar, jangan lupa tugasnya dikirimkan ke gurunya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.